Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Vina Salsabila Safa dengan NIM 24070160067. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bakat dalam psikologi. Kira-kira apa sih bakat itu? Nah, dalam psikologi, bakat itu tuh kayak merujuk pada kemampuan, bawaan atau potensi dasar yang dimiliki seseorang untuk belajar atau menguasai sesuatu keterampilan atau pengetahuan dengan relatif yang lebih cepat dan lebih baik dibandingkan orang lain pada umumnya. Namun, bakat itu kayak mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu pengembangan dan latihan yang lebih lanjut. Karena bakat ini tuh kayak masih bersifat potensial gitu lah, atau yang bisa disebut kayak masih laten gitu. Bakat ini tuh merupakan potensi yang masih memerlukan ikhtiar, pengembangan dan pelatihan lebih lanjut, seperti secara serius dan sistematis agar dapat terwujud. Bakat tuh kayak bisa dikategorikan sebagai ability atau kemampuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bakat. Apa saja sih jenis-jenis bakat itu? Nah, yang pertama itu tuh ada kayak yang namanya bakat umum. Bakat umum adalah kemampuan berupa potensi yang bersifatnya sudah umum atau kayak yang bisa diartikan semua orang tuh kayak bisa gitu, kayak hal yang biasa lah. Nah, berbeda dengan bakat khusus nih. Bakat khusus itu malah merujuk pada kemampuan bawaan atau potensi spesifik yang menonjol dalam suatu bidang tertentu, dan tidak semuanya bisa memiliki bakat khusus ini tuh. Jadi ya kayak semua orang ini belum tentu memiliki bakat khusus tersebut. Nah, bakat khusus ini tuh memungkinkan individu untuk mencapai tingkat keahlian yang lebih tinggi dalam bidang tersebut, seperti bidang yang mereka punya bakat itu lah, dan cenderung lebih membutuhkan latihan atau pengembangan yang lebih sedikit daripada biasanya. Nah, contoh bakat khusus itu kayak gimana? Ada orang nih, nah dari kecil dia tuh emang kayak nyanyinya kayak udah bagus gitu. Nah, pokoknya dari kecil tuh dia udah ada bakat nyanyi yang terus dia kembangin tuh bakatnya. Nah, setelah dikembangin itu, dia ini akhirnya lama kelamaan kayak jadi gimana ya, kayak semakin terasah kan ya. Terus dia kayak lama kelamaan nyanyinya semakin bagus gitu. Nah, di sini ada nih faktor yang menentukan bakat. Yang pertama itu ada faktor internal. Dalam faktor internal ini tuh seperti kayak kemampuan atau potensi individu yang ternyata dibawa sejak lahir. Terus yang kedua itu adanya minat individu yang bersangkutan dalam sesuatu hal atau sesuatu bidang. Kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini tuh terdiri dari kayak faktor lingkungan, faktor akademis, terus kayak faktor sarana prasarana. Nah, habis ini saya akan menunjukkan video seorang anak kecil yang berbakat atau yang biasa kita bilang itu kayak yang biasa kita kenal sebagai Kenfulus. Ini apa? Ini? Dek, itu apa, Dek? Ini? Integral. Oke, ini apa, Ken? Ini apa kan? Dek, ini apa, Dek? Oksigen. Bener. Ini O2. Ini apa deh? Yang gede suaranya? Ini apa? Asam Asam sulfat. Nah, dalam video tersebut kita bisa melihat kalau adiknya ini tuh kayak bisa menjawab dengan santai gitu, kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan Kak Jerome dengan santai gitu ya. Jadi kayak dia tuh kayak seperti memiliki bakat yang tidak semua orang bisa miliki gitu, kayak termasuknya hebatnya. Padahal
kalau dilihat dari usianya sepertinya dia itu emang masih sangat kecil, tapi dia sudah memiliki bakat yang sangat luar biasa. Jadi intinya bakat itu tuh kayak dipandang sebagai modal dasar individu yang jika dikembangkan dengan tepat maka akan memungkinkannya untuk mencapai tingkat yang tinggi atau penguasaan yang lebih baik lagi gitu, atau bisa disebut kayak suatu prestasi yang tinggi dalam bidang tertentu. Nah, pemahaman mengenai bakat ini tuh kayak memang penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pemilihan karir, dan juga pengembangan diri. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang bakat nih. Jadi sekian video dari saya, dan mohon maaf jika ada salah kata dan lain-lain. Terima kasih.